segala keterbatasan kami tetap memiliki satu jalan keluar, satu produktivitas Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan WA kami pada malam hari ini dan rekan-rekan kami yang dalam proses bergabung ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami semua boleh bersuka cita karena firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. PA hari ini diambil dari 19 sampai 21, tetapi sebenarnya bagi saya pribadi ketika saya harus memisah dari ayat 19, saya harus berhenti di ayat mana. Saya jujur agak kebingungan karena bagi saya itu satu rangkaian yang agak full sampai ke ayat 26 begitu. Jadi hari ini kita tidak mengejar target, tetapi kita akan jalan pelan-pelan. Pokoknya 45 menit, 1 jam kita akan selesai begitu. Bahkan misal kayak penafsir misal kalau nggak salah F.F. Bruce atau siapa begitu, dia memulainya bukan di ayat 19 tetapi 18b untuk bagian hari ini. Saya matiin video saya dulu. Tolong kalau saya nanti share ini belum ada gambarnya, tolong di itu ya. Sudah? Sudah masuk belum ya? Rasanya sih belum. Belum, Pak. Udah? Ini belum dibaca. Udah belum? Sudah belum? Belum, Pak. Belum. Apa sulit ya? Sudah? Sudah belum? Belum, Pak. Belum. Sudah? Sudah belum? Belum. Minta seorang baca aja dulu dah. Filipi 1 ayat 19 sampai 21. Saya tak urus ini dulu. Minta seorang baca. Filipi berapa, Pak? Filipi 1 19 sampai 21. Biasanya ada tulisan kuning. Filipi 1 ayat 19 sampai 21. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oke, thank you. Udah, sekarang bisa? Belum. Hah? Belum? Belum ada gambar. Screen and sound. Dan screen itu Pak, mencet share screen and sound. Nah, ini baru bisa. Oke.
ayat 19 dia bicara, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Pertama, kalau kita bicara di situ, yang kesulitan kita adalah apakah keselamatan Paulus di situ disebabkan oleh doa dari orang-orang yang mendoakan dia, begitu. Jadi keselamatan di situ memakai kata soteria yang memang kalau kita dengar kata soteriologi misalnya begitu. Nah, itu dari kata soteria artinya keselamatan, tetapi kata soteria sendiri kadang bisa diterjemahkan dengan kata deliverance, kebebasan atau kelepasan. Nah, untuk memahami ayat ini ada dua macam pendapat yang saling bertentangan begitu. Yang satu, apa yang dimaksudkan Paulus dengan keselamatan? Ya berarti keselamatan dari penjara begitu, bukan keselamatan jiwa, itu keselamatan Paulus dari penjara gitu. Lalu yang kedua, ada yang berpendapat bukan begitu kan, karena ada frase pertolongan Roh Yesus Kristus, berarti maksudnya apa? Itu pasti keselamatan dari ini Tuhan Yesus begitu. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat bagaimanapun juga keselamatan Paulus kalaupun keluar dari penjara ya, itu juga karena pertolongan Kristus begitu. Yang memberikan pertolongan pada, saya lupa ya, ada dua rasul yang dipenjara lalu itu mereka menyanyi memuji Tuhan, lalu ada seorang malaikat yang menolong mereka begitu. Nah, Efebius mengatakan dia membela jalan tengah. Apa maksudnya dari ketika Paulus mengatakan keselamatanku? Dia bilang secara sederhana Paulus mengharapkan untuk bebas dari penjara begitu. Dia, bukan berarti dia bersuka cita meskipun di penjara terus dia senang di penjara terus. Ya tentu saja tidak begitu kan. Bersuka cita bukan berarti kita puas dengan satu keadaan yang puas dalam arti ya sudah ini aja begitu loh. Bisa bersyukur bukan berarti kita tidak pakai bahasa gampang dalam dunia kita begitu. Ketika kita bersyukur atas hasil pekerjaan kita sebagai berkat, bukan berarti terus kita tidak perlu mengembangkan usaha kita. Begitu. Kita bersyukur dengan nilai yang kita peroleh di dalam ujian, misal kita dapat nilai 8, karena itu tentu harus disyukuri begitu. Tetapi bukan berarti ketika kita bersyukur kita memperoleh nilai 8, terus kita tidak perlu belajar lagi untuk lebih lagi mendapatkan nilai 9. Jadi prinsipnya itu. Jadi ketika Paulus di penjara, dia tetap bersuka cita, dia tetap bersyukur, tetapi bukan berarti dia merasa tidak perlu mengharapkan untuk dia keluar dari penjara, karena bagaimanapun juga pelayanan dia akan lebih efisien dan efektif kalau dia di luar penjara begitu. Jadi itu juga yang seperti didoakan oleh jemaat Filipi. Nah, ada terjemahan lain di Filipi 1 ayat 18, yaitu apa? Begini, kata ku di keselamatanku itu memakai bentuk datif begitu dalam bahasa Yunani, yang artinya dia objek yang dikenai. Jadi bukan semacam genitif yang menyatakan milik begitu loh. Nah, maka terjemahan yang lain, nah ini yang saya tidak mengatakan ini literal, tetapi terjemahan yang lain bunyinya demikian. Ini ayat 18-nya sama. Nah, ayat yang ke-19 itu terjemahannya ini. Jadi karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini, kalau di Alkitab kita kan adalah keselamatanku oleh doamu. Tetapi ada dari terjemahan yang lain bunyinya demikian. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini bagiku adalah keselamatan oleh doamu dan oleh pertolongan Roh Yesus Kristus. Nah, kalau bagi Paulus adalah keselamatan, apakah itu harus selalu keselamatannya Paulus? Belum tentu. Bisa jadi adalah keselamatan yang dianugerahkan, berarti keselamatan kekal, keselamatan jiwa. Kenapa?
bagi saya ini sedikit lebih tepat untuk mengomentari di ayat pembahasan kita sebelumnya. Orang-orang yang mengabarkan Injil dengan benar, tetapi dengan maksud yang motivasi yang tidak benar. Jadi aku tetap bersuka cita, begitu loh. Meskipun mereka memberitakan Injil dengan maksud yang tidak benar, dengan tidak tulus, tetapi bagiku toh sama saja, begitu. Hasilnya adalah keselamatan dari apa? Dari orang yang saya layani, orang yang mereka layani, begitu. Bisa kok. Oleh doamu dan oleh pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi mereka bisa tidak diselamatkan oleh Injil yang disampaikan oleh orang yang hatinya tidak tulus. Loh ya pasti bisa. Selama Injil itu benar dan oleh pertolongan Roh Yesus Kristus dan oleh doamu, begitu kan? Doa terhadap orang-orang yang diberitakan Injil, dan tentu saja mereka berdoa untuk kelepasan Paulus, begitu. Nah, harapan Paulus adalah keselamatan itu bagi apa? Bagi pihak atau orang-orang yang mendengarkan Injil yang diberitakan oleh orang-orang yang hatinya tidak tulus. Jadi di dalam penjara Paulus masih memikirkan, begitu, setidaknya dua hal, begitu kan, pelayanannya dan nasibnya. Tetapi bagi dia nasibnya adalah segala sesuatu yang dia alami pasti akan berakhir baik, baik itu hidup atau mati. Dia tidak tahu vonisnya apa. Dan oleh pertolongan Yesus Kristus itu tidak akan mempengaruhi imannya di dalam Kristus. Dan Paulus bersuka cita di dalam penderitaannya, ia mengalami pertolongan Yesus itu atas dirinya yang menjaga keselamatan dan imannya. Jadi plus menjaga bukan sekedar keselamatan dan imannya, tetapi saya kelewatan nulis di situ, menjaga pelayanannya. Jadi meskipun Paulus secara pelayanan tidak seefisien atau tidak seefektif ketika dia ada di tengah-tengah jemaat Filipi, tetapi dampak dari pelayanan itu diteruskan oleh orang lain, meskipun kadang ada sebagian yang meneruskan tetapi dengan tidak tulus, tetapi bagi Paulus hasilnya sama dengan ketika dia melayani, sama-sama apa? Membawa berita keselamatan bagi orang yang didengar. Nah, jika itu dipahami sebagai deliverance, kebebasan Paulus untuk keluar dari penjara, apakah itu karena doa-doa dari jemaat-jemaat Filipi? Apakah doa itu mengubah keadaan dan kehendak Allah apa enggak sih, begitu? Nah, kita tidak akan dalami ini. Kenapa? Karena itu sudah pernah saya bahas di PA yang beberapa bulan yang lalu, begitu. Nah, tetapi prinsipnya adalah doa bagi saya, tidak semua hamba Tuhan setuju hal ini. Dia tidak mengubah kehendak Allah yang hikmatnya sempurna, begitu. Kalau kehendak Tuhan itu bisa dirubah oleh perkataan kita, ya berarti dia tidak sempurna dong. Kita lebih berhikmat daripada Tuhan, begitu. Nah, pergumulan ini saya sudah bahas, begitu. Jadi saya hanya mengulang sedikit. Tetapi kalau gitu permasalahannya, kenapa kita perlu berdoa kalau tidak mengubah keadaan? Ya sudah, diamkan aja. Kenapa saya berdoa buat Paulus keluar dari penjara kalau Tuhan tidak ingin mengeluarkan dia, toh yang juga tidak bisa, begitu. Nah, bagi saya manfaat doa bukan sekedar bukan mengubah keadaan, tetapi doa itu memberikan dukungan spiritual dan moral bagi yang didoakan, begitu. Dan itu menguatkan, begitu. Jadi harus tidak kita mendoakan orang lain? Harus. Dan boleh tidak kita minta didoakan orang lain? Boleh, begitu kan? Tidak masalah, begitu. Yang tidak boleh itu kalau kita menganggap bahwa doa hamba Tuhan lebih manjur atau lebih didengar Tuhan daripada doa teman kita, begitu. Nah, itu yang tidak boleh. Kenapa? Itu yang saya katakan. Karena Tuhannya yang kepadanya orang-orang itu berdoa, itu Tuhan yang sama.
Jadi doa itu bukan mantra begitu. Tetapi doa itu relasi begitu. Kayak kita punya anak tahu dia enggak minta pun tahu kebutuhannya, keinginannya apa. Tapi kalau dia meminta itu kita senang begitu kan. Dan yang kedua yang menyenangkan kita dengan permintaan anak kita adalah ketika dia meminta yang baik untuk dirinya. Nah, itu kita suka, senang begitu. Dan kita sedih kalau kita meminta kalau anak kita meminta sesuatu yang buruk buat dirinya, itu kita sedih begitu. Sama, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan melalui doa kita, ya mintalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Mintalah sesuatu yang mungkin misalnya kita bisa kembalikan apa yang kita minta itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan itu menyukakan hati Tuhan. Saya kira Tuhan tidak akan senang begitu kan. Dia sedih kalau kita meminta sesuatu kepada dia hanya apa? Untuk memuaskan ego kita begitu. Paulus merasakan dukungan ini karena didoakan oleh sejumlah atau mungkin banyak jemaat Filipi begitu. Dia merasa dikuatkan di situ. Jadi jangan dikira seorang sekaliber Paulus begitu tidak perlu didoakan dan tidak perlu dukungan saudara seiman begitu. Terus enggak, tetap perlu. Dia juga manusia begitu. Dan permasalahannya bukan sekedar Paulus perlu atau tidak. Permasalahannya begini. Mendoakan orang, tolong garis bawahi ya. Mendoakan orang itu bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan orang yang didoakan. Saya ulangi, mendoakan orang lain itu tidak berarti sekedar memenuhi kebutuhan spiritual, moral bagi orang yang kita doakan. Mendoakan orang lain adalah juga memenuhi kebutuhan spiritual kita. Jadi berdoa itu bukan sekedar memperhatikan orang lain. Ya tentu itu latar belakang motivasi kita berdoa. Tetapi doa itu juga memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita itu butuh loh mendoakan orang lain. Bukan sekedar butuh dan ingin didoakan orang lain. Masing-masing kita itu punya kebutuhan mendoakan orang lain. Itu kenapa kita berdoa bersama-sama, kita berdoa syafaat, karena kita punya kebutuhan itu, begitu. Bukan sekedar kebutuhan orang yang kita doakan punya kebutuhan, enggak, tapi kita punya kebutuhan untuk mendoakan orang lain. Kata doa itu ada dua kata doa yang biasa dipakai di dalam Alkitab, yaitu desis dan prosekomai. Nah, yang di sini di ayat 19 itu desis begitu pakainya. Yang terjemahan bahasa Inggrisnya kira-kira itulah. A need, indigence, want, privacy, seeking, asking, entreaty to God or to man begitu. Di dalam penggunaannya di dalam berbagai macam ayat memberikan image, kesan, indikasi bahwa desis itu bukan sekedar permohonan, tetapi permohonan yang amat sangat begitu. Jadi ketika jemaat Filipi itu mendoakan Rasul Paulus, dia mendoakan bukan sekedar doa di lip service begitu, tetapi mereka mendoakannya dengan memohon dengan amat sangat begitu. Mungkin kalau saya membayangkan ya, jemaat Filipi itu ketika berdoa untuk Paulus dan untuk pelayanan Paulus, mereka berdoa mungkin sambil menangis begitu. Menangis ini dia orang yang hebat, orang yang melayani, tetapi karena dia sekarang punya keterbatasan begitu. Yang di dalam hal ini adalah dia di penjara. Pelayanannya jadi dia tidak bisa melayani dengan maksimal lagi, ya maksimalnya terbatasi itu. Dan mereka berdoa dengan amat sangat memohon ya agar pelayanan Paulus itu jangan sampai terhambat meskipun Paulus di penjara begitu. Jadi kalau kita melihat sebenarnya apa sih yang Paulus alami di dalam pelayanannya, saya coba ketika saya merenungkan doa
para jemaat untuk Paulus sampai mereka berdoa amat sangat begitu kan. Apa sih kira-kira yang dialami oleh Paulus ketika dia melayani begitu. Saya coba ingat-ingat, saya coba mulai daftar begitu kan. Ini kita semua yakin bahwa Paulus bekerja keras melayani. Dia bukan orang yang santai, asal jalan. Tetapi dia orang yang selalu mungkin setiap harinya akan memikirkan pelayanannya itu bagaimana. Memikirkan bagaimana agar orang-orang itu dimenangkan begitu. Dia mengalami keterbatasan, tetapi bagaimana dia bisa mengatasi keterbatasan itu? Dia di penjara, dia tidak bisa ke Filipi. Jadi gimana caranya ya? Tulis surat, kirim orang, dan sebagainya. Dia kerja keras luar biasa. Terus cuman itu? Enggak loh. Dia mengalami musibah, baik itu atau hal-hal yang tidak baik lah. Baik itu pemenjaraan, yaitu sudah dialami, begitu kan? Penganiayaan loh, dia pernah dilempari batu begitu. Kecelakaan loh, dia pernah loh mengalami kapal karam begitu kan, dan itu digigit ular. Nah itu kan musibah kan, kecelakaan begitu. Masa dia kepingin digigit begitu. Mungkin kalau ya apa namanya, kalau Paulus orang itu katanya guyonannya kalau orang Chinese lihat ular begitu kan pasti dimakan begitu. Makanya Adam dan Hawa tidak diciptakan sebagai orang Chinese, kalau lihat ular bisa dimakan katanya begitu. Terus dia digigit ular mungkin kan, ya enggak lah begitu kan, di mana musibah. Dia sudah bekerja keras mati-matian, hatinya tulus, dia menjalani pelayanannya itu sampai melewati segala macam musibah, dia tidak pernah jera. Kok ya ada loh orang-orang itu yang jadi oposisi begitu. Bukannya menolong dia dengan tulus dan tanpa pamrih, malah melakukan tindakan-tindakan kontraproduktif. Itu dari siapa? Barangkali dari jemaat Filipi sendiri, misalnya dalam konteks ini, begitu. Jadi Paulus melayani jemaat Filipi, tetapi jemaat Filipi melakukan hal-hal yang sifatnya kontraproduktif untuk terhadap pelayanan Paulus, begitu. Misal Paulus mengajarkan kayak kita hari ini PA, mari kita PA secara pribadi produktif, mencari makna secara pribadi begitu kan. Nah orang-orang ini beritanya lain. Kamu kalau mencari PA secara pribadi, mencari makna Alkitab secara pribadi, tidak bisa mendalam loh nanti. Jadi lebih baik kamu tidak usah PA pribadi. Cari aja PA orang lain, dengar, mungkin lebih dalam. Kita bisa dapat lebih banyak. Nah, kelihatannya baik, begitu. Tetapi berita itu kontraproduktif. Dengan apa? Dengan message yang pertama, begitu. Meskipun tidak salah sih mencari alternatif atau makna yang lebih mendalam, begitu. Tetapi kalau itu kemudian meniadakan atau mengusir semangat orang untuk dia berelasi dengan Alkitab, produktif secara mandiri, mencari, mengeluarkan makna dari setiap ayat yang dibaca, nah itu suatu tindakan yang kontraproduktif terhadap pelayanan. Jadi dia sudah kerja keras, sudah sakit, masih ada orang-orang yang tidak bantu, malah kontraproduktif. Gitu. Dan dia kekurangan secara materi, pernah mengalami. Maka meskipun bukan berarti selalu ya, karena Paulus juga mengatakan di Filipi, aku tahu apa itu kelebihan, apa itu kekurangan. Jadi kadang ya dia pernah punya kelebihan, nah kadang dia juga mengalami kekurangan secara materi. Bayangkan, seorang hamba Tuhan, Paulus, dia bekerja keras, dia mengalami musibah, hal-hal buruk, tidak ditolong, masih dilawan, terus dia sudah kekurangan secara materi, begitu. Jadi orang yang melihat, mungkin saya mulai melihat, nggak heran begitu kalau sampai jemaat Filipi itu kalau kemudian berdoa bagi Paulus sampai dengan permohonan yang amat sangat, saya membayangkan sampai menangis begitu kan. Artinya mereka tuh jemaat peka terhadap pergumulan Paulus. Mereka mendoakan hamba Tuhan mereka, rasul mereka. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan Paulus, agar pelayanan Paulus terus produktif, bahkan meskipun Paulus di penjara.
Tetapi bukan cuma sekedar itu, poin pentingnya adalah ini. Jemaat Filipi mendoakan dan menjadi jawaban bagi Paulus. Dia bukan sekedar agar pelayanan Paulus tetap berjalan. Paulus kekurangan di dalam pelayanan, di dalam hidupnya. Dia berikan persembahan untuk Paulus untuk supaya digunakan di dalam pelayanannya. Mereka juga menjadi anak-anak Tuhan yang sifatnya tergantung dengan hamba Tuhan. Kalau ada Paulus baru mereka belajar. Kalau tidak ada Paulus ya tidak belajar begitu. Makanya tidak heran di dalam pertemuan pertama di Filipi 1 Filipi 1 ayat 1, meskipun gereja Filipi berusia hanya 13 tahun begitu. Ya sekitar 13 tahun, tetapi selama 13 tahun dan jarang dikunjungi oleh Paulus itu secara langsung, tetapi mereka bisa punya penatua yang berkualitas. Kenapa? Ya, kalau mereka bergantung sama Paulus, ya tidak akan sampai segitu. Dan saya yakin Paulus sebagai seorang rasul, dia akan mendoakan jemaat Filipi. Kenapa? Dia itu tidak bisa ke sana. Dia punya kerinduan untuk ke sana misalnya. Ya dia pergi ke sana sih, tapi kan jarang begitu. Saya yakin Paulus akan mendoakan supaya ini mereka tanpa saya, mereka dapat bertumbuh dan sebagainya. Lah yang didoakan bukannya jadi jemaat yang tergantung atau manja, tetapi menjadi jemaat yang militan di dalam pertumbuhan iman. Mereka bukan sekedar mendengar doa Paulus atau bahkan mendoakan Paulus, tetapi mereka meletakkan posisi mereka, para jemaat itu menjadi jawaban doa bagi Paulus, dan itu membuat Paulus bersuka cita, karena memang mereka menunjukkan pertumbuhan dan Paulus mengenali pertumbuhan itu. Jadi ini sisi doa. Doa memiliki dua sisi. Yang satu permohonan, tentu kita meminta. Ya, selain itu tentu ada pujian kepada Tuhan dan sebagainya begitu. Tapi sisi yang lain, doa itu bukan sekedar permohonan, begitu, bukan sekedar pujian kepada Tuhan, tetapi doa itu memanggil kita kepada sisi yang satu, yaitu tanggung jawab di dalam doa. Jadi orang yang berdoa, orang yang menyampaikan permohonan, dia langsung dikenai tanggung jawab. Gampangnya begitu. Gampangnya apa? Tanggung jawab apa? Tanggung jawab ini. Apakah kita terlibat terhadap apa yang kita doakan? Doa bukan sekedar meminta ini dan meminta itu sah, itu boleh. Dan itu kita harus meminta pada Tuhan. Meminta sama siapa lagi? Tetapi doa, setiap doa yang kita naikkan mendorong kita, membawa kita pada satu sisi, kita dipanggil untuk bertanggung jawab terhadap doa-doa kita sendiri. Tanggung jawabnya apa? Terlibat di dalam. Blank screen, Pak. Blank screen. Blank screen? Aduh, caranya gimana ya? Sebentar. Blank screen-nya mulai kapan? Sudah? Sekitar beberapa detik yang lalu. Oh, ini sudah sekarang. Soalnya di tempat saya ada kok masih blank screen ya. Coba. Soalnya di tempat saya sudah ada kotak kuningnya tetepan. Ini masih blank screen. Sekarang ada. Emang nggak blank screen masih oke. Oh iya. Ada Pak. Ada ya? Presentasinya ada. Oke. PPT-nya maksudnya ada toh? Kalau muka saya nggak ada memang. Saya matiin itunya. Nah, jadi begini. Misal kita mendoakan orang untuk bertobat. Tuhan tolong saya berdoa supaya si A itu bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Permasalahannya kemudian adalah, oke, so, begitu kan? Apakah kita yang berdoa itu dipanggil untuk menginjili? Jadi gini, kalau kamu bisa mendoakan orang supaya dia bertobat, ya kamu pergi injili dia dong. Begitu. Entah bagaimana caranya, tentu jangan dipaksa. Begitu kan? Minta tolong temen lah,
bertahap lah. Menginjil itu kan bukan langsung sekali pukul, tetapi membawa seseorang lebih dekat kepada Kristus. Dan itu nggak harus satu kali jalan, begitu, mungkin saya berkali-kali, saya bertahun-tahun. Tetapi ada usaha kita yang mendoakan itu untuk memberitakan Injil, begitu. Misal kita berdoa agar jemaat itu bertumbuh, anak-anak kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kita dipanggil untuk memuridkan. Nah, kali kita berdoa supaya jemaat bertumbuh, supaya jemaat bangku-bangku kosong dipenuhi, begitu kan? Nah, tetapi kita tidak pernah memberitakan Injil. Kita tidak pernah mengajak orang ke bersekutu dengan kita. Ya jangan harap, begitu. Kenapa? Itu kan kasarnya begini loh. Tuhan ketawa lah. Lu minta jemaat banyak tapi tidak mau kerja. Kamu kepingin jemaat bertumbuh, ya tidak mau memuridkan orang, gitu. Tidak mau jadi teladan, ya tidak bisa begitu. Teman saya Mayin, dia mengembalakan satu gereja di Medan begitu. Nah sekarang dia pindah ke Jakarta karena ditarik oleh pusat itu gereja cabang. 10 tahun yang lalu jemaatnya cuma 150 ketika dia datang begitu kan. Ya gembalanya apa, hamba Tuhannya bukan cuma mereka berdua sih. Ada yang lain tapi juga tidak banyak. Kelihatannya 3 orang, 4 orang ya. Kalau tidak salah begitu. Yang ketika setahun yang lalu ketika mereka meninggalkan gereja itu karena ditarik balik ke Jakarta ke gereja induk, jumlahnya sudah 400 orang. Jadi di dalam kurun waktu 10 tahun itu jemaatnya bertambah 250 orang. Ya istri saya tanya karena dia yang WA-an begitu sama teman. Dia bilang kuncinya di pemuritan. Jadi pemuritannya maju begitu. Nah kalau sudah bicara pemuritan maju, itu tidak bisa pakai hamba Tuhan aja. Itu pasti ada jemaat yang terlibat. Karena itu sulit. Karena pemuritan itu tidak bisa model kita PA. Tetapi minimal model cell group, kelompok per kelompok. Dan itu sulit kalau sampai 250 orang bertambah. Karena itu. Saya dulu di gereja saya yang lama, itu ada namanya persekutuan doa rumah tangga begitu. Harinya sama, jamnya sama, tempatnya berbeda-beda. Nah, kami memiliki 10 persekutuan doa rumah tangga di tempat yang berbeda, di jam yang sama, di hari yang sama. Hamba Tuhannya waktu itu cuma 3, 1 pendeta, 2 penginjil. Pertanyaan gimana caranya supaya 10 itu berjalan bersama-sama di hari yang sama. Karena kalau harinya dibedakan, pasti nanti akan bentrok dengan acara gereja yang lain. Begitu. Dan itu artinya dia tidak akan bisa ikut. Begitu. Tidak bisa kan, jamnya sama, tempatnya sama. Begitu kan. Nah, kalau kita mungkin mikirnya ya gampang Pak. Begitu, jangan tempatnya sama, jangan waktunya sama. Senin, Selasa, Senin 3 kelompok, Selasa 3 kelompok lagi, ya nggak maju-maju. Nah mereka caranya adalah melatih orang-orang awam untuk memberitakan firman. Jadi 7 orang itu orang awam, entah itu majelisnya, orang itu jemaatnya, tapi yang memang ditunjuk punya kompetensi untuk memberitakan firman. Jadi yang 3 diisi hamba Tuhan. Itu 7 itu enggak, karena itu acaranya setiap bulan. 7 itu tidak setiap bulan, yang 7 itu tidak setiap bulan melayani. Kadang ada yang 2 bulan sekali. Nah, kenapa? Karena kita punya orang, jadi dari itu terjaga begitu. Dulu tidak 10, dulu kurang begitu. Nah, kenapa? Karena ada orang-orang awam yang melayani. Nah, hamba Tuhan fungsinya apa? Mentoring. Jadi kalau persiapan ya pasti diisi oleh hamba Tuhan, nggak diisi oleh orang awam begitu. Kenapa? Gitu kan? Kita berdoa, kita menjadi jawaban atas doa kita sendiri. Kita terlibat di dalam apa yang kita doakan. Itu yang namanya ora et labora. Kita ingin mendoakan hamba Tuhan, begitu kan? Ya, artinya kita dipanggil untuk sehati, sevisi, bekerja sama dengan hamba Tuhan. Sama seperti teladan jemaat
Filipi. Ketika mereka mendoakan Paulus, mereka bukan sekedar mendoakan, tetapi melanjutkan pekerjaan Paulus. Mereka mengisi kelemahan-kelemahan dan keterbatasan Paulus yang waktu itu di penjara. Atau keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki Paulus gara-gara dia kelilingan, begitu kan? Dia harus keliling memberitakan ini, tempat itu, begitu. Itu doa. Doa bukan sekedar permohonan. Doa adalah tanggung jawab. Setiap hal yang kita doakan adalah setiap hal tanggung jawab kita untuk terlibat di dalam pemenuhan itu. Kalau doa itu kemudian dipenuhi, ada orang yang bertobat, ada orang yang dimuridkan, bukan usaha kita. Tetapi Tuhan yang mendengar doa kita. Tuhan yang membuat kita, usaha kita itu terlibat, itu berhasil. Jadi ingat, jangan menyepelekan sisi tanggung jawab dari doa. Minta didoakan. Sama. Tuhan, Pak Pendeta, Pak Penginjil, Juwanto, doakan saya supaya usaha saya maju. Ya, Anda harus kerja keras. Doakan saya supaya sembuh. Ya, Anda harus berobat, minum obat, jaga kesehatan. Doakan supaya anak saya dapat jodoh yang baik. Loh, ya ajarkan anak Anda jodoh yang baik itu seperti apa. Itu. Hati-hati dengan setiap doa kita, karena itu memanggil kita untuk menjadi bagian dari apa yang kita doakan sendiri. Jadi, apa yang bisa kita renungkan dari sampai bagian ini? Mungkin berdoa, gitu kan? Setiap hari kita berdoa. Entah kita berdoa, cuma yang paling sering adalah kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita punya kebutuhan dan itu tidak salah. Kalau kita punya kebutuhan ya kita harus berdoa begitu kepada Tuhan, minta agar kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan. Wong Tuhan aja mengajarkan berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu kan juga makanan sehari-hari kita yang sifatnya fisik. Kita harus berdoa kepada Tuhan, itu tidak salah. Tetapi apakah kita juga mendoakan orang lain? Di dalam doa syafaat kita bukan sekedar doa ketika persekutuan doa Kamis. Mari kita bersama-sama doakan para medis begitu. Ya kita tapi keluyuran, enggak pakai masker. Ya itu bukan mendoakan, gimana ya? Kita bisa mendoakan mereka, tapi kalau kita tidak bertanggung jawab dengan kesehatan kita, ya itu tidak benar begitu. Mari kita doakan agar negara kita bebas dari kemiskinan. Lah ya kita mau berbagi enggak sama orang yang lain? Nah, jemaah kita enggak berbagi. Ya diakonia kurang terus misalnya, ya enggak bisa. Tuhan berikan hamba-hamba Tuhan kita hikmat, berikan mereka kekuatan untuk melayani kita, begitu kan? Untuk melayani kita loh, begitu kan? Nah, itu juga bagi saya rada gimana ya, begitu kan? Bagi saya seorang yang dewasa adalah Tuhan, kami mendoakan hamba Tuhan kami supaya mereka kuat melayani, tapi ajar kami untuk mendukung visi mereka, mendukung strategi mereka. Jadikan kami bagian terlibat di dalam bersama-sama bekerja dengan mereka. Nah, itu doa. Itu doa yang dewasa. Dan ya, dan setelah itu apa? Ya kita terlibat secara aktif di dalam pergumulan orang-orang yang kita doakan itu. Jangan sekedar berdoa. Kekristenan tidak mengajarkan kita sekedar berserah. Tetapi di dalam keberserahan itu kita berusaha. Kenapa? Karena kita berserah, maka kita berusaha. Nah, itu yang harus kita renungkan setiap hari. Jadi setiap kali kita berdoa, amin, begitu. Pertanyaan yang muncul setelah kita amin adalah, apakah yang kita bisa lakukan terhadap hal yang kita doakan. Jadi hati-hati ya, setelah ini kita malam berdoa, besok-besok berdoa, hati-hati begitu. Ingat,
sisi tanggung jawab dari doa, yang dari permohonan yang kita naikkan. Waduh, kalau gini tahu gitu jangan berdoa. Berdoa punya kita sendiri. Kalau kita berdoa punya kita sendiri, pasti kita akan berusaha. Tapi kalau kita mendoakan orang lain ya suruh berusaha ya rada males sih. Wah, itu celaka tuh, begitu. Terus setiap kali kita berdoa, apakah kita mendoakan dan terlibat di dalam kehidupan kerohanian sesama kita, terutama yang di rumah, terus meluas yang di komunitas kita di gereja. Nah, doa untuk hamba Tuhan. Apa yang kita doakan? Setiap Kamis saya didoakan begitu. Mari kita berdoa untuk hamba Tuhan begitu. Saya pernah sharing itu di persekutuan Kamis begitu. Jujur ya, sedih saya didoakan begitu. Kenapa? Karena kebanyakan yang mendoakan itu berdoa doang begitu. Tidak menjalani kehidupan panggilan tanggung jawab dari doa mereka begitu loh. Bahkan ketika mereka memohon begitu ya, dipermohonkan apa? Supaya hamba Tuhan bisa melayani saya, begitu, melayani kita begitu kan. Tapi tidak berdoa supaya kita itu bisa membantu pelayanan hamba Tuhan, begitu loh. Itu jarang loh, saya hampir tidak pernah begitu. Mungkin bisa dihitung dengan jari doa semacam itu begitu. Jadi setiap kali berdoa gitu kan sakit hati saya begitu. Bercanda begitu ya. Nah, mari kita menjadi orang-orang yang sedikit lebih dewasa ketika kita berdoa. Dengan apa? Melihat sisi tanggung jawab dari doa kita. Satu poin terakhir. Sebab yang kurindukan ayat 20 dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku dan maupun oleh matiku. Nah, yang menarik itu justru ya kata sedia kala. Saya tidak tahu kenapa mata saya sampai ke situ kemarin waktu mencari ada enggak kata-kata penting di dalam bahasa Yunani di ayat ini begitu. Nah ya kok enggak tahu kenapa mata saya merasa ada yang aneh. Saya lihat, ini sedia kala nih apa ya begitu kan. Nah, itu memakai kata paresia. Menariknya kata sedia kala itu dari kata paresia. Bagi saya pribadi tidak ada hubungannya loh sama sedia kala. Kata paresia itu. Secara sekilas sih begitu, tetapi secara penafsiran ada. Jadi saya tidak mengatakan LAI salah begitu, tetapi ini lebih jelas. Kata paresia itu artinya apa sih? Ini freedom in speaking, unreservedness in speech begitu. Atau terjemahan, saya biasa pakai terjemahan apa namanya itu? Saya kok lupa namanya. Bentar. Tayer atau apa begitu. Nah, itu terjemahannya ini. Free and fearless confidence, boldless assurance. Jadi terjemahan yang digunakan adalah, yang paling banyak digunakan adalah the boldness, keberanian. Jadi ayat itu kira-kira bunyinya demikian. Sebab yang kurindukan, yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan tetap dengan berani berbicara seperti biasanya sedia kala. Jadi dulu Paulus berani berbicara. Sekarang yang diharapkan dan dirindukan adalah ya saya tetap berani berbicara seperti sedia kala. Nah, itu makanya saya katakan secara terjemahan literal mungkin tidak ada hubungan, tetapi secara penafsiran itu tidak masalah begitu. Itu cukup mewakili lah begitu. Jadi Kristus nyata dan memuliakan dalam tubuhku baik oleh hidupku dan maupun oleh matiku. Jadi apa yang Paulus inginkan dengan segala hal yang dialami itu, dia tetap memiliki suatu keberanian untuk berbicara. Jadi meskipun dia sudah merasakan pemenjaraan, bukan pemenjaraan ini jangan sampai menjadikan dia jadi takut. Gara-gara di penjara dia jadi takut berbicara lagi tentang Injil. Gara-gara dia jadi punya oposisi begitu
kan, dijelek-jelekin, dia jadi takut lagi, tidak mau berbicara, begitu kan, tentang keberanian, gitu. Supaya tidak punya oposisi, dia ya bahasa kasarnya menjilat oposisinya, begitu. Supaya apa? Mereka senang, tidak oposisi dengan dia, kan tidak enak berdebat, kan tidak enak punya musuh di dalam gereja, begitu kan. Bukan dia yang memusuhi, orang yang memusuhi dia, begitu. Jadi dia takut untuk berbicara yang benar karena apa? Nanti dimusuhi, begitu. Itu bukan Paulus. Dan itu bukan doa Paulus. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa kebenaran yang dia nyatakan adalah kebenaran Allah. Bukan sesuatu hal yang meragukan, tetapi sesuatu hal yang pasti, nyata, dan berotoritas. Dan dorongan keyakinan itu yang mendorong Paulus untuk berani berbicara. Dan itulah yang menjadi harapan Paulus agar dia tetap berani memberitakan Injil meskipun dia sudah merasakan pemenjaraan dan dilawan oposisi. Jadi meskipun dia dipenjara, jangan sampai dia jera, dia dilawan oleh oposisi, jangan sampai dia jadi yes man, begitu istilahnya. Merangkul oposisi dengan mengabaikan kebenaran. Itu doa Paulus. Itu yang namanya anak Tuhan. Itu yang namanya hamba Tuhan. Itu yang namanya rasul Tuhan. Paulus selalu merindukan pemberitaan Injil, mengajarkan kebenaran, gitu kan? Ya, makanya jangan sampai segala sesuatu yang menimpa hidupnya itu membuat dia kehilangan keberanian. Nah, pertanyaannya buat kita, apakah kita memiliki keberanian berhadapan dengan orang lain dan memuridkan mereka? Banyak orang takut, begitu. Takut memuridkan, takut berhadapan orang. Loh, kita punya semangat seperti Paulus enggak? Yang mau memberitakan Injil. Kita punya semangat seperti Paulus enggak? Yang mau memuridkan orang. Kalau mau memuridkan orang, masa enggak berhadapan dengan orang? Ya enggak bisa. Mau pakai WA pun juga berhadapan dengan orang. Meskipun via WA. Kita punya keberanian enggak? Untuk tetap menyatakan apa yang benar dan apa yang salah. Meskipun kita dibenci. Banyak orang karena dikritik orang, karena dimusuhi orang, jadi tidak mau lagi bicara yang benar. Itu bukan semangat seorang pelayan Tuhan. Kenapa mereka sampai begitu? Karena barangkali, tidak semua, karena mereka mungkin tidak memahami imannya. Ada memahami begitu ditanya tidak tahu jawabannya apa, begitu, makanya takut, begitu. Atau dia sendiri mungkin tidak yakin imannya itu benar atau salah. Dia tahu pasti yang benar, dia tahu maksudnya iman Kristen itu Pak, ini ajarannya, begitu. Tetapi dia sendiri tidak meyakini bahwa ajaran yang dia kuasai itu benar, gitu kan. Nah, maksudnya itu kurang pengharapan atas imannya sendiri. Ya, tidak heran kalau orang itu kemudian takut untuk melayani. Ya, kalau begitu caranya bagaimana? Ya belajarlah banyak-banyak. Tujuannya apa? Semakin banyak kita belajar, tuntutan kita untuk mengajar orang itu semakin besar. Kita ikut PA sana-sini itu jangan dikira tidak punya tanggung jawab secara rohani. Itu tanggung jawab kepada kita untuk menjadi guru untuk orang lain, itu semakin besar. Sama seperti tanggung jawab untuk kita berdoa. Gitu. Kita mau ikut PA sana-sini, salah enggak? Enggak salah, silahkan, begitu. Tetapi yang penting jadikan itu tuntutan untuk kita sendiri bertumbuh dan melayani orang lain. Dan memuridkan orang lain. Dan memahami pelayanan di tempatnya sendiri. Membuat dia semakin berkualitas. Begitu. Saya dulu termasuk orang yang banyak jajan, terus terang, begitu. Saya pagi kebaktian di gereja saya, sore di gereja orang. Tetapi apa yang saya peroleh, itu mendorong saya untuk saya melayani lebih giat lagi untuk apa? Jemaat yang dipercayakan kepada saya. Waktu itu saya masih mahasiswa, bukan hamba Tuhan. Jadi, itu yang harus selalu kita miliki. Kerinduan dan usaha untuk orang lain. Jangan kita menyampaikan kebenaran, itu tugas setiap kita. Bukan tugas sekedar hamba Tuhan. Hamba Tuhan, fungsi utama kita, agar kita mampu memberitakan kebenaran kepada orang lain.
mendampingi kita ketika kita memberitakan kebenaran kepada orang lain. Gitu. Jadi kalau takut bicara nanti daripada salah, mending Bapak aja yang ngomong Pak, takutnya nanti saya salah ngomong. Salah ngomong jangan lempar tanggung jawab. Kalau takut salah ngomong, minta hikmat. Pelajari baik-baik yang apa yang diomongkan. Baru itu caranya yang betul, begitu kan? Saya takut salah omong begitu. Ya, ini begitu. Apa namanya? Pelajari materinya dengan baik supaya tidak salah omong, minta hikmat dari Tuhan. Oh, saya saja setiap bisa, saya kan pernah cerita begitu. Saya aja saya masih takut begitu kan. Jadi tapi saya kadang juga nggak tahu ini masuknya mulai dari mana begitu. Jadi saya mau persiapan apa, tapi hikmat Tuhan itu luar biasa begitu. Ya memang kadang munculnya mendadak sih, harus saya akui begitu. Apalagi kalau yang waktu PI sama EE ditemukan sama anak SMA begitulah, saya kan nggak tahu anak SMA-nya kayak apa. Begitu. Ketemu aja baru pertama kali, masalahnya apa, modelnya apa juga saya nggak tahu. Begitu dia ngomong ketahuan dah. Nah begitu kan. Dan itu hikmat Tuhan memang nyata begitu. Jadi apa ya? Ya bukan berarti kita gegabah, nggak persiapan. Yang penting hikmat Tuhan, nggak usah persiapan perenungan. Langsung kita persiapan, bangga begitu kan, persiapan membawakan renungan tanpa persiapan karena semua Roh Kudus. Nah itu namanya nekat gitu. Itu mencobai Tuhan, bukan bersandar pada Tuhan begitu. Apakah bukan Tuhan tapi kita begitu. Betul-betul Tuhan. Apakah Tuhan dan melayani Tuhan adalah hal yang berharga dalam hidup kita? Seringkali Tuhan itu berharga karena apa? Karena hal-hal lain di dalam hidup kita yang non-Tuhan itu berharga buat kita. Materi kita berharga, maka Tuhan jadi berharga. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan sumber materi. Jadi kalau Tuhan tidak bisa memberikan sumber materi lagi, ya kita cari Tuhan yang lain. Apakah itu relasi dengan Tuhan? Kerinduan kita ingin mengenal di dalam. Itu menjadi sesuatu yang berharga buat kita. Kalau itu tidak menjadi sesuatu hal yang berharga buat kita tidak bisa bicara sama seperti ketika Paulus berbicara, dead or alive is Christ. Kita tidak akan bisa. Kenapa? Karena Tuhan tidak berbicara. Tuhan tidak berharga buat kita. Jika Tuhan dan melayani Dia berharga di mata kita, pasti kita akan melatih, kita akan minta untuk dilatih melayani, bukan minta dilayani. Efesus 4 ayat 12 itu nanti akan saya bahas di dalam khotbah serial Efesus, tapi bunyinya kira-kira demikian. Efesus 4:11 dulu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, ini untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Artinya pemberita-pemberita Injil, gembala itu untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu siapa? Nah, kalau dalam konteks Efesus ya, jemaat Efesus begitu kan. Di Efesus 1 ayat 1 bunyinya kan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Nah, jadi artinya apa itu jemaat? Jadi setiap hamba Tuhan, gembala, pengajar, pemberita Injil itu digunakan secara fungsional, fasilitas bagi jemaat. Untuk apa? Bagi pekerjaan pelayanan, supaya jemaat itu bisa melayani. Bukan sekedar dilayani. Jadi apa pelayanan utama hamba Tuhan adalah melatih orang untuk melayani. Itu fungsi utama, fasilitas dari Tuhan. Kenapa? Karena saya itu melayani Tuhan itu buat saya penting, itu kebutuhan saya. Tapi saya tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. Caranya gimana? Saya rekrut hamba Tuhan. Saya panggil pembicara luar. Untuk apa? Memperlengkapi kita, untuk kita bertumbuh. Kalau kita bertumbuh, pelayanan kita semakin efektif, semakin baik. Kita melayani semakin bagus, begitu. Nah, saya diberikan skill begitu untuk apa melayani begitu. Pertanyaan yang berikutnya yang kita renungkan adalah apakah kita menikmati kehidupan di dalam Tuhan itu dan melayani Tuhan itu dengan tulus.
tanpa memotivasi apapun. Begitu. Apakah kita berani, dan ini terutama ini yang sulit nih, kita berani dan rela membayar harga agar hidup kita dipakai oleh Allah. Gitu. Jemaat Filipi termasuk jemaat yang membayar harga. Mereka melayani, mereka terlibat dalam pelayanan Paulus begitu. Kita seringkali mungkin mau melayani, tapi begitu harganya mahal, begitu kan? Harus berhadapan dengan orang, gitu kan? Terus ya lempar aja hamba Tuhan. Nah, kita tidak berani bayar harga di situ. Udah kalau melayani, sudah mau melayani, masih butuh harus pelatihan lagi, cek berarti, wah itu nggak usahlah melayani. Nah, kita tidak rela membayar harga. Mending cari uang, gitu, misalnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini minggu depan kita sudah 1 jam, ini masih separuh jalan masalahnya, begitu. Kalau dihabisin sampai 9:30 begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Dan saya sampai sini dulu. Oke. 1,5 ayat hari ini, ada pertanyaan? Poin kita hari ini 2, begitu. Atau 3, begitu. 1, ketika kita berdoa, mau nggak kita terlibat di dalam pemenuhan apa yang kita doakan? Itu yang pertama. Doa mempunyai 2 sisi. Sisi permohonan, maaf. Dan yang kedua, sisi tanggung jawab dari doa kita sendiri. Jadi siapa yang paling bertanggung jawab memenuhi apa yang kita doakan? Ya kita, begitu. Keterlibatan kita, itu 1. Yang kedua, apakah kita punya keberanian untuk memberitakan kebenaran? Apapun konteksnya, entah itu memuridkan orang lain, entah itu menegur, entah itu mengajar, atau memberitakan Injil, atau apapun. Dan yang ketiga, apakah kita berani membayar harga untuk kita menjadi jawaban doa bagi diri kita, doa kita sendiri atau doa orang lain? Apakah kita berani membayar harga di dalam keterlibatan kita melayani Tuhan, di dalam keberanian kita itu? Mungkin resikonya kita tidak disukai, begitu. Tetapi ya kebenaran adalah kebenaran, begitu. Ya tentu ada caranya, begitu. Nah itu beda isu, begitu. Kita tidak akan membahas. Jadi itu 2 hal atau 3 hal yang kita dapat hari ini. Nah untuk dapat 3 hal itu caranya bagaimana? Ya caranya kayak tadi yang saya lakukan dari awal ketika saya bertemu dengan ayat ini, apa yang saya pikirkan, saya cari bahasa asli. Kalau tidak pakai bahasa asli, saya pakai terjemahan lain, begitu. Ya itu tadi terjemahan bahasa Indonesia, yang lain itu saya langsung terjemahkan sendiri. Aslinya ya bahasa Inggris, begitu. Nah kalau sampai mentok gimana? Ya tanya, terpaksa sama hamba Tuhannya, nggak apa-apa. Mereka tempat bertanya, karena keberadaan mereka itu fasilitas untuk ditanyai, begitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau kita rindu jemaat, ada rekan-rekan kita yang join bersama kita dengan hari ini, loh, ya kita ngajak nggak? Itu tanggung jawab kita, gitu kan? Bukan sekedar ini, tapi ayo mau nggak kita ini gabung, begitu kan? Kita sama-sama membuat strategi promosi untuk PA, promosi untuk ibadah, begitu kasarnya kalau pakai kata promosi ya, begitu kan? Supaya apa? Mereka mau terlibat bersama dengan kita. Nah, itu kan begitu maksudnya. Keinginan kita itu membawa tanggung jawab, begitu. Boleh bertanya, silahkan, karena ini waktu bertanya. Oke, ada pertanyaan? Baik tertulis maupun lisan, mic bisa dinyalakan lagi.
Oke, ada pertanyaan? Ini siapa ya yang tanya boleh bertanya? Si Susan ya? Si Susan mau tanya? Atau yang lain? Halo? 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 Ada nggak? Masih di situ semua. Halo? 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 Kalau nggak ada kita berdoa. Halo? Ada dengar ya suara saya? Dengar ya? Satu orang bisa kasih respon? Dengar, ya? Pak. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup dalam doa. Minta Pak Agustiawan berdoa, namanya muncul di layar saya soalnya. Pak Agus bisa minta tolong doa Pak, tutup Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau pertanyaannya nyusul nanti silahkan lewat WA boleh begitu. Oke, tolong Pak Agus berdoa. Oke, mari kita berdoa ya. Saya kalau bingung begitu ada nama keluar di layar. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan yang sangat indah pada malam hari ini. Setiap hari Selasa kami boleh belajar lebih dalam mengenai kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu, Pak Jele Samuel Bayu, yang Tuhan berikan satu kesempatan untuk membimbing kami semua Tuhan di tengah kelemahan tubuhnya. Terima kasih kami boleh belajar lebih lanjut, khususnya di malam hari ini kami belajar dari jemaat Kristus yang mendukung Paulus dalam doanya. Biarlah kami juga diberikan kekuatan, diingatkan oleh Tuhan bahwa ketika kami berdoa, kami juga boleh memiliki satu bagian untuk boleh mengambil bagian dalam doa itu. Kami memiliki tanggung jawab untuk bukan hanya berdoa, tapi juga menjadi bagian dari doa itu. Tolong kami berikan kekuatan, kami boleh diberkati melalui waktu demi waktu kami belajar firman Tuhan ini. Kami boleh tidak seperti orang yang sama, tapi kami boleh belajar melalui PA yang dilaksanakan secara seri ini Tuhan, untuk kami belajar semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih, ajar kami juga sebagai jemaat-jemaat Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan di Camp Kanaan boleh mendukung juga setiap hamba Tuhan. Kami dalam doa kami, bukannya dalam doa kami, tapi juga dalam peran serta aktif kami di dalam hidup kami berjemaat di gereja-Mu di Camp Kanaan. Kami berdoa Bapak, kiranya di tengah situasi wabah COVID seperti ini, kami terus-menerus memiliki hati yang haus untuk belajar firman-Mu, semakin bentuk, semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan pertemuan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan pakai supaya pertemuan ini di dalam segala kebebasan kami boleh membawa kami semakin mengasihi Tuhan, mengasihi gereja-Mu juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Oke, thank you semua. Terima kasih. Selamat malam.